Dan untuk menggali lebih jauh mengenai Halakoh NU Muhammadiyah telah hadir di studio, yaitu yang pertama adalah Sekjen dari Nahdlatul Ulama, Mas Helmi Faisal Zaini. Selamat malam, Mas Helmi. Selamat malam, Pak Robert, Pak Galia. Iya, selamat malam. Dan juga hadir Sekretaris PP Muhammadiyah, Bapak Abdul Muti. Selamat malam, Pak Robert, Mas Gani, Pak Galia. Selamat malam, Pak Abdul. Kita langsung saja ke pokok persoalan, begitu ya. Apa yang kita ingin bincangkan, ini adalah pertama kalinya juga Halakoh ini diadakan bersama-sama antara NU dan Muhammadiyah. Tapi apa sebenarnya yang bisa disimpulkan dari hasil Halakoh? Jadi Halakoh itu diambil dari bahasa Arab, artinya lingkaran. Biasanya basisnya itu keluarga, dan kita sekarang perluas keluarga NU dan keluarga Muhammadiyah. Kita bangun lingkaran kebersamaan. Ya. Dan sebetulnya jauh sebelum ketemu Pak Presiden, ya 7 hari lah kira-kira. Ya. Saya bertemu dengan Pak Abdul Muti, selaku Sekjen PP Muhammadiyah, di warung kopi. Biasanya ide-ide itu muncul ya? Ide-ide muncul, ide cerdas muncul. Dan kami melihat kondisi sekarang sama. Ada sesuatu yang harus kita sikapi secara serius. Misalnya, ekspresi kebebasan dari masyarakat itu sekarang sudah kebebasan yang kebablasan. Ya. Sekarang ini seolah-olah saling menghina, saling mencaci, saling menghujat itu seperti tidak berdosa, seperti bukan sebuah tindakan berdosa. Dan maka untuk itu kami khawatir ini kalau ini diterus-teruskan, ya, bahkan kekecewaan orang itu sekarang mengarah kepada gerakan-gerakan yang lebih jauh lagi secara politik. Ya. Nah, maka yang jika dibiarkan bisa saja memecah belah maka kami persatuan. Bersama-sama kita membangun, mari kita NU dan Muhammadiyah bersama-sama menghentikan seluruh gerakan-gerakan yang bersifat caci maki, menghujat dan seterusnya. Kita kembali ke nilai luhur bangsa kita sebagai bangsa yang berakhlak dan memiliki moral yang tinggi. Pak Abdul juga satu visi pada waktu itu apa yang kemudian menjadi konklusinya? Jadi kemudian dibuatlah forum kita pertemuan melihat ini. sebuah keprihatinan karena kondisi bangsa yang memang kalau kita tidak segera melakukan upaya-upaya preventif bisa mengarah kepada perpecahan yang sangat destruktif. Karena itu maka dengan sebuah kesadaran kebangsaan kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk negeri ini. Tentu ini baru sebuah langkah awal karena baru pertama kali kita selenggarakan Halakoh ini. Tapi kami berharap bahwa Halakoh ini akan diikuti dengan Halakoh-Halakoh yang berikutnya. Bersama-sama antara NU dan Muhammadiyah. Iya betul, dan mungkin kita juga bisa mengajak elemen lain. Karena tadi di antara kesepakatan yang kita sampaikan pada kesempatan Halakoh pertama tadi adalah bagaimana kita membangun kerjasama di antara kelompok moderat. Karena kelompok moderat ini kita percaya ada pada semua agama, tidak hanya di Islam, tidak hanya NU dan Muhammadiyah, tapi juga ada kelompok moderat lain di kalangan umat Islam, ada kelompok moderat di kalangan umat Kristiani, ada kelompok moderat di kalangan Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Tapi juga kita juga melihat ada kelompok ekstrim di juga kelompok-kelompok agama itu. Sehingga disinilah kemudian kita mencoba untuk memulai tahap pertama ini sebagai sebuah istilahnya inisiatif lah untuk kita kemudian berbuat sesuatu dan kemudian mudah-mudahan pada Halakoh-Halakoh yang berikutnya lebih banyak pihak yang bisa terlibat. Ya, termasuk yang dibicarakan dalam Halakoh yang pertama ini adalah soal kebangsaan begitu ya. Dalam perspektif agama itu seperti apa kemudian yang bisa dapat disimpulkan? Kita mengambil topik tadi negara Pancasila dan khilafah. Jadi kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa mari kita akhiri soal perdebatan ataupun ide-ide yang liar untuk mengubah ideologi negara Pancasila. Ya. Bagi kita sebagai entitas bangsa, NU dan Muhammadiyah, bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan Bhinneka NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu final. Karena ini keputusan yang juga diambil oleh para muassis pendiri NU dan Muhammadiyah. Ya. Nah, maka untuk itu kami menyampaikan tadi bahwa inti dari keberagamaan adalah saya menyitir Quran surat An-Nisa ayat 114 yang menyebutkan bahwa la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Jadi intinya tidak ada gunanya kita berbangsa, bernegara, berserikat, berkumpul kalau tidak meletakkan seluruh aktivitas kita itu dalam 3 kegiatan. Apa saja? Yang pertama adalah yang disebut sebagai membantu kaum yang lemah, masyarakat yang miskin. Yang kedua adalah melakukan kebajikan.
Dan yang ketiga adalah melakukan transformasi bagi peningkatan harkat martabat manusia. Oke. Nah, jadi untuk itu kami juga tadi membahas bahwa apa yang dilakukan oleh saudara kita, ya, Hizbut Tahrir Indonesia itu. Boleh dipotong di situ dulu, akan Oke, kita lanjutkan silakan. sesaat lagi. Nanti saya akan beralih ke Pak Abdul juga sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, dialog ini akan kami lanjutkan di Prime Time News.